Kenapa orang terkaya di Indonesia bisa rugi sampai ribuan triliun rupiah? Prajogo Pangestu dan grupnya Barito, sebenarnya itu benar-benar dalam hitungan bulan. 2.791 triliun rupiah tinggal 866 triliun per syuting ini. Dan angka itu lebih dari setengah APBN Indonesia 2025 yang nilainya 3.600 triliun. Simpelnya hilang dari pasar modal. Nah, tapi banyak orang pasti tanya, sahamnya TPIA, Brand, Cuan, itu semua masih jalan-jalan aja loh. Pembangkit geothermal di Sumatera sama Jawa, tambang batu bara, bisnisnya tuh nggak bangkrut, nggak ada skandal, nggak ada fraud atau apa-apa. Tapi kenapa kayak TPIA nih, yang sampai 10.000 per saham di Mei 2025, sekarang di sekitar 1.900-an. Turun sekitar 70% dari puncaknya. Gue mau kalian ngerasain sendiri, kalau misalnya kalian beli harga saham di 10.000, sekarang 1.900-an, sementara pabriknya masih jalan, karyawan masih ada, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya pemain saham semuanya ngerti. Bukan ada skandal aneh atau gimana. Singkatnya, indeks global. Dan ternyata ini lebih brutal dari yang gue kira. Tapi sebelum itu, sebenarnya Pak Prajogo ini, bisnis apa sih? Kenapa in the first place sahamnya bisa naik sampai ratusan ribuan persen? Kebanyakan orang taunya Prajogo Pangestu sebagai orang terkaya di Indonesia. Tapi kalau ditanya bisnisnya ngapain, sebenarnya banyak yang ngeblank. 3 saham yang tadi gue sebut, TPIA, Brand, Cuan, itu bukan 3 bisnis yang nggak nyambung. Ini 3 kaki dari satu kerajaan yang sama. Jadi kita ngertiin bisnisnya dulu ya. TPIA itu Chandra Asri Pacific. Simpelnya, ini pabrik yang ngubah minyak bumi jadi bahan baku plastik. Botol plastik, pipa air, bemper mobil, kemasan produk. Semuanya tuh butuh bahan yang namanya polypropylene dan polyethylene, dan TPIA adalah satu-satunya produsen yang punya naphtha cracker di seluruh Indonesia. Bahasa gampangnya, kalau pabrik manufaktur Indonesia butuh bahan kimia dasar, mereka hampir pasti beli dari TPIA. Nggak ada alternatifnya di dalam negeri. Nah, yang kedua, Brand, Barito Renewables Energy, dan ini bisnis yang paling futuristik. Di bawah tanah Indonesia, itu kan ada panas bumi dan aktivitas vulkanik. Panas itu bisa dipakai buat nyalain turbin, hasilin listrik ya, bersih 24 jam, nggak butuh angin, nggak bisa mati karena mendung. Brand, lewat anak usahanya, Star Energy, itu operator geothermal terbesar di Indonesia, masuk top 5 di dunia. Kalau angka teknisnya nih, kapasitasnya 926 megawatt. Kontraknya langsung sama PLN, jual listrik ke negara, pendapatannya stabil jangka panjang. Terus yang terakhir, Cuan. Paling simpel ya, tambang batu bara. Kalau gue rangkum strateginya, punya tambang buat energi, geothermal buat listrik bersih, pabrik petrokimia buat industri. Dari dalam tanah sampai ke pabrik. Kalau gue analogiin, sebenarnya kayak orang yang punya kebun sawit. Kilang CPO-nya sendiri, distributor, semua di satu tangan, dan puncaknya di awal 2025. Kekayaan PP itu sampai 46,5 miliar dolar.